Pagi. Luar biasa. Ketemu lagi, Pagi, Mas. Mbak. Suaranya selamat pagi, semangat pagi. Luar biasa. Selamat luar biasa. Oke. Semangatnya biar lebih seru lagi ya. Sahabat SHM, siap berubah. Buma. Siap berubah. Siap berubah. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Oke, ketemu lagi kita di Jaga Flix, jaga jarak. Kita tetap klik. Guys, ya. Klik. Nah, walaupun kita jarak jauh LDRan, tapi tetap harus klik dong perasaannya ya. Oke, gimana kabarnya semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini yang bersuara lantang itu yang lagi ada di Jawa itu yang Nur Cayati. Luar biasa. Halo Mbak Agil. Ya. Kalau ngomongin kabar ya, hari ini kalau kabar saya sendiri sebenarnya agak Diundang. sedihnya kenapa? Tadi siang gitu ya kita ngeblas ngeblas kalau ada acara Jaja Leadership Talk gitu kan hari ini ngebahas soal cacing-cacingan gitu. Ada yang jawab, Mbak, ini mau ngebahas tutorial main games Warm Zone ya katanya. Oh my god. Bukan, hari ini kita nggak akan ngebahas tentang tutorial main Warm Zone gitu ya. Walaupun hari ini di belakang saya udah ada naga dan ada cacing gitu ya. Hari ini kita bakal belajar bersama tentang masa-masa sulit, mau jadi cacing, atau enggak sekalian gitu ya. Nah ini filosofinya sebenarnya diambil dari kisah nyata dari seseorang teman kita, seorang kawan kita, yang mungkin sebagian teman-teman di sini udah pada kenal, udah pada ikrip gitu ya. Beliau adalah seorang pakar mikroekspresi, seorang macam-macam lah ya, human communication juga, kemudian seorang behavior analyst gitu. Wah, berat nih kayaknya. Hati-hati ya. Jadi teman-teman kalau dinyalain kameranya pasti dibaca nih sama beliau nih kayaknya. Kalau gitu kita sambut yang meriah, Pak Kirti Putra. Halo. Hai. Oke, silakan. Untuk waktu dan tempatnya Pak Kirti apa kabar? Baik. Potongan baru? Very well. Hah? Ya, potongan baru ya? Ya, kira-kira. Oke, kalau begitu silakan. Mumpung di rumah itu ya, apa namanya, belum ketemu orang lagi langsung, berani aja bikin aneh-aneh, toh tumbuh lagi nanti. Oh, jadi lu potong sendiri? Belum segila itu. Oke, silakan ya? Waktu dan tempatnya Pak Kirdi. Keren. Oke, halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Gimana hari kesekian working from home? Kalau saya sudah mulai gila karena udah nggak ngerti ini hari apa, jam berapa. Pokoknya di depan laptop tiba-tiba udah buka dan kerjaannya cuma Zoom, Google Hangout, Webex, balik lagi Zoom dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar karena seperti biasa saya ngomong di itu ya, kalau di kelas, kalau misalnya lagi sharing, bahwa setiap kali sharing session seperti ini saya juga belajar, saya juga dapat sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau misalnya malam hari ini kayaknya saat yang tepat untuk kita semua nggak cuma diem aja ya Mbak Agil ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada mau sharing, ada mau juga ngasih pendapat segala macam, is open for all. Kita terbuka buat semuanya. Ya. Memang apa namanya? Saya lupa by the way tadi siang pas potong rambut gitu. Saya lupa bahwa malam hari ini nanti akan sharing di sini. ya tapi kan itu ya, apa namanya? Nggak ada yang namanya, there is no such a bad hair day kah? Ya, bad haircut ya apa? Ya, itulah namanya. Bad hair day cut gitu ya. Kan yang penting ini apa namanya, berani untuk menampilkan diri dengan cara berbeda. Ini sebenarnya ngeles aja gitu ya. Kalau bagus alhamdulillah, kalau jelek yang ngelesnya kayak gitulah. Gitu. Bagus kok, Pak, bagus. Iya, Mbak Agil terpaksa ngomong gitu daripada saya ngambek soalnya kayaknya ya. Oke, teman-teman semuanya, yang apa namanya, kalau kita yang udah pernah ketemu, ya saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi, tapi kalau misalnya baru ketemu, oke, izinkan saya kenalan dulu ya.
Baik, nama saya Kirti Putra. Ini kita hari ini kita belajar tentang masa-masa sulit, mau jadi cacing atau jadi naga sekalian. Itu topik kita hari ini. This is me. Ya. Nama saya Kirti Putra, mau dipanggil Mas, Bang, Pak, Om, Dek, Kak, terserah yang nyamannya aja. Ya, Kirti aja juga nggak apa-apa. Kita sama Buma udah tahun keberapa nih, Mbak ya? Kita sampai saat ini Udah dekat dari gitu. 2013 Pak Kirdi. Lama ya? Ya. Waduh. Luar biasa, dan semoga apa perjalanan kita ini bisa bawa manfaat buat kita semua ya. Amin. Oke. Amin. Jadi kalau saya ditanya misalnya profesi saya apa? Profesi saya saat ini public speaker iya, tapi juga saya entrepreneur karena ada beberapa perusahaan yang kemudian kebetulan dipercayakan pada saya juga, dan kita founder bangun bareng-bareng, termasuk salah satunya Narapatih. Ada Narapatih, juga saya launching beberapa produk baru dari beberapa perusahaan baru, ada namanya KP Industries. KP Industries itu perusahaan bergerak di bidang engineering, rata-rata smart solution system gitu ya. Nanti kita akan sampai situ. Tetapi pada dasarnya kalau ditanya, saya bidang dasar keilmuan saya ya seperti dibilang Mbak Agil tadi, micro expression juga, ya itu yang dipakai buat teman-teman di lembaga negara biasanya yang hubungan dengan pertahanan keamanan, Polri, TNI, lembaga sandi negara, BSSN sekarang namanya, juga yang hubungannya dengan custom atau bea cukai dan lain sebagainya, ya, yang hubungannya dengan investigasi, interogasi dan intelijen. Tetapi di sela-sela kesibukan saya yang lain, saya juga saat ini kita lagi bantu sedang buat, karena maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kita lagi diskusi dengan beberapa petinggi dari teman-teman di Coklat, kepolisian, sama Polhukam. Kita lagi mempersiapkan sebuah apps yang cuma satu klik doang, kayak panic button gitu modelnya, tapi polisi terdekat yang akan mendatangi lokasi TKP kejadian. Itu Narapatih yang bikin. Itu bunyi apa itu? Tiba-tiba ada bunyian. Anyway, saya lanjutkan lagi. Supaya malam hari ini kita nggak terbuang sia-sia, malam hari ini kita bicara tentang, kok nggak bisa mundur ya? Nah, ini. Hari ini kita bicara tentang masa-masa sulit. Saat ini kita akui bahwa this is, kalau dalam bahasa Inggris namanya darkest hour. Jam-jam yang sedang gelap gitu ya, berada dalam kegelapan gitu. By the way, ini Pak Kasimanto muncul nggak nih? Janji muncul terus nggak muncul, awas aja ini. Nggak ada ini orangnya. Muncul. Mati Belande. Itu dia. Mana videonya nggak muncul ini? Bentar lagi di-connect, Mas. Lanjut aja dulu, Mas. Siap. Oke. Kemudian, kalau kita bicara tentang masa-masa sulit, gitu ya, masa-masa ketika COVID-19 ini, ketika sebanyak tempat yang mengalami PSBB, tentu saja ini nggak akan mudah buat kita semua. Siapapun, saya perusahaan besar, perusahaan kecil, orang yang gajinya bulanan, orang gajinya mingguan, orang yang gajinya harian, baik pekerja maupun entrepreneur, pengusaha, UKM, UMKM, pengusaha besar, semuanya kena dampaknya. Satu, misalnya dari sisi bahwa semua bisnis kemudian dipending, berhenti, banyak proyek-proyek yang kemudian juga dipending, banyak kemudian orang-orang yang hubungan dengan ekspor impor misalnya, dolar juga agak-agak nggak masuk akal gitu rate-nya, dan efeknya buat kita semua apa? Banyak sekali. Nah, malam hari ini tetapi kita nggak bahas tentang efek langsung ke kitanya, tetapi pertanyaan penting, mau jadi cacing atau jadi naga sekalian? Saya berminat untuk menjelaskan kenapa judulnya agak ajaib kayak gini. Mau jadi naga cacing atau jadi naga sekalian. Kembali ke tahun 2000, sebentar saya ingat-ingat ya, 2000 sekitar yang 2002 lah, 2002, 2003. Kalau nggak, udah lama banget ya. Gitu. Tahun 2002-2003 itu, saya dan Mas Wowi, Mas Mardigu, itu punya sahabat namanya Cimelin. Cimelin itu Tionghoa, dan dia kantornya dulu itu di Menara Global. Menara Global itu di daerah Gatot Subroto. Sebelum
Balai Kartini kalau nggak salah, sebelum Balai Kartini, sebelum tempatnya Pertamina, BP Migas dulu tuh sebelumnya. Saya lupa nama tempatnya apa. Tapi itu Cimelin. Dan ini manusia ini eksis, dan buat saya salah satu mentor saya yang membuat saya mengalami perubahan cukup besar dalam hidup saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu itu saya berkunjung ke tempatnya Cimelin, gitu, berdua bareng Mas Wowi. Saya masih ingat banget, kantornya itu di lantai 18 kalau nggak salah, 18 atau 15 gitu. Ketika di sana kita ngobrol panjang lebar, udah kita ngobrol 2 jam segala macam, terus saya mengajukan sebuah pertanyaan ke Cimelin. Ci, gimana sih caranya supaya bisa sukses, tajir kayak Cimelin gini gitu? Bisnis tentang instrumen keuangan. Tentang bisnis, ada beberapa perusahaan juga ya, dia punya beberapa perusahaan gitu. Salah satunya di Jakarta, base-nya, tapi banyak kan juga di Singapura. Nah, Cimelin ngelihat saya, terus bilang, kalau lu mau kaya, mau lu sukses, lu nggak boleh pingin cepet kaya. Lu penting untuk mikir gimana caranya pasti kaya, bukan cepet kaya. Itu bedanya. Jadi banyak sekali teman-teman kita, banyak sekali di luar sana saudara-saudara kita yang pingin cepat kaya, pingin cepat berhasil, pingin cepat sukses. Tapi pertanyaan paling mendasar adalah, apakah kekayaan tersebut itu real? Apakah kesuksesan tersebut bisa sustain jangka panjang, bertahan? Gitu. Karena simpelnya gini, misalnya saya saat ini beli Jaguar gitu, atau beli Mercy yang S600 gitu. Kalau ditanya bisa jadi saya sanggup belinya. Tapi pertanyaan saya, setelah saya beli itu, apa yang saya dapat misalnya? Yang saya dapat adalah kebanggaan, keren, sukses, hebat. Tapi apakah sustain? Ya. Nah, itu yang dimaksud Cimelin itu seperti itu. Jadi mau cepat kaya, mau cepat kaya gampang. Ya istilahnya kalau menghalalkan segala cara ya. Tetapi kalau mau pasti kaya, itu yang perlu proses. Perlu mindset yang tepat, perlu pola pikir yang tepat, perlu cara yang tepat. Jadi dulu, balik lagi ini saya mundurin sebelum Cimelin ini. Balik kira-kira 5 tahun sebelumnya, waktu itu saya kuliah S1 saya di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Depok waktu itu. Kalau waktu di zaman saya masuk, itu di daerah Jalan Margonda, itu masih gelap banget. Setengah mati. Kalau misalnya jam 7 malam aja itu kayak tempat jin buang anak aja males di sana. Really, bener gitu ya. Jin buang anak, itu udah males, karena jin aja takut gitu loh. Jangan-jangan ketemu yang lebih ngeri daripada jin gitu kan. Nah, berjalannya waktu di kanan kirinya Margonda. Sekarang kalau Margonda, kalau yang tinggal di Depok ya, atau tahu Depok, itu luar biasa ramainya. Tapi kalau misalnya waktu di zaman saya dulu, itu saya ngelihat perkembangannya pelan-pelan. Sampai saya ngelihat ada namanya tempat fotokopi namanya Aladin sama Super kalau nggak salah. Yang Aladin itu yang punya orang, saya lupa, orang Jawa atau orang Palembang gitu. Kalau yang Super itu yang punya orang Tionghoa. Nah, dua-duanya, yang satu mobilnya, saya masih ingat banget mobilnya itu, kalau si yang punya Aladin itu mobilnya apa ya, kayak Daihatsu gitu, bentuknya minibus gitu loh. Terus sedangkan kalau yang Super, yang punya orang Tionghoa, mobilnya, ada yang tahu ini nggak, Suzuki Jimny nggak? Mbak Agil tahu Suzuki Jimny nggak, Mbak? Pernah dengar nggak? Ya, teman-teman, ada yang tahu Suzuki Jimny nggak? Tahu banget. Nah, Tahu. Ya, buat kamu yang tahu berarti tua. Mau jadi cacing Jabogar. kalian. Baru. Yang nyebut-nyebut Jabogar itu gila, itu tua banget, bukan cuma tua itu. Yang kalau perang, yang jadi bumerangnya tuh telinganya dicopot tuh, dilempar. Wish, gitu. Nah, balik back to the topic ya. Nah, tapi ya, perbedaan mindset yang tadi adalah yang punya fotokopian Aladin ini, begitu fotokopian maju, karena kita ya cuma 2 itu tempat fotokopi waktu itu, gitu ya. Begitu maju, saya ingat banget dia ganti BMW. Wah, waktu itu BMW terbaru 320, 3 berapa saya lupa, seri 3 deh, ya. Sementara yang punya orang Tionghoa yang Super ini, yang tadinya tokonya sama 1 lantai, dinaikin nama dia. Truk jadi 3 lantai, jadi ruko 3 lantai. Terus lantai 2 itu jadi cetakan, untuk percetakan. Bukan cuma fotokopi, tapi cetakan. Mobilnya masih Jimny. Gitu. Nah, berjalannya waktu, si Aladin ini, yang punya Aladin ini, istilahnya mobilnya ganti lagi, jadi Mercy.
Sementara yang punya super, bikin fotokopi satu lagi di agak jauh, agak ke arah Depok Baru ya kalau nggak salah istilahnya. Bikin lagi waktu itu, ruko juga, 3 lantai juga, gitu. Mobilnya masih gini juga. Nah, maksud saya gini, kayak hubungannya dengan kata-kata Cimelin tadi, kalau yang satu pingin cepat kaya, pingin kelihatan kaya, pingin terlihat kaya. Ya nggak salah ya, teman-teman. Kalau Anda berada di posisi seperti itu, gitu ya, saya katakan bahwa itu nggak salah loh ya, itu boleh, boleh. Pertanyaannya, yang akan sustain kalau sesuatu terjadi, contohnya kayak sekarang, COVID, boom, gitu. Kira-kira yang akan bertahan yang mana? Well, beli mobil, asetnya turun nilainya, harganya. Sekarang saya tanya deh, kalau Anda beli mobil tahun ini, tahun depan jual lagi, harganya naik nggak? Nggak kan? Tapi aset berupa tanah contohnya, berupa ruko contohnya, beli tahun ini, tahun depan harganya udah beda, bos. Kan gitu. Ya. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kenaikan nilai aset, yang satunya penurunan nilai aset. Jadi liabilities atau kewajiban nih harus bayar, malah bayar cicilan, bayar perbaikan, bayar maintenance, dan sebagainya. Nah, itu dulu, itu satu. Itu yang ketika Cimelin ngomong gitu, saya langsung inget, kasusnya ini ya, yang kayak Super sama Aladin. Sehingga, buat saya, kalau saya misalnya saya punya duit, lebih baik saya putar dulu untuk memastikan bahwa kalau sesuatu terjadi pada saya, pada kondisi negara ini, pada dunia ini, maka sebetulnya saya nggak goyang-goyang amat, gitu loh. Itu satu. Kedua, tapi ini nih yang jadi topik malam hari ini. Saya tanya sama Cimelin, Ci, lu kalau ambil ambil resiko berani banget sih, Ci. Apa sih? Lu minum apa sih? Vitamin apa sih, Ci, sampai berani gitu? Si Melin ketawa sama saya. Kirdi, kata dia. Jadi orang hidup tuh cuma sekali yang kita rasain, kata dia. Jadi ngapain jadi orang setengah-setengah? Kalau mau bisnis, jadi pebisnis sukses sekalian atau mati sekalian, miskin sekalian nggak apa-apa. Paling sial apa? Miskin. Lu pernah miskin nggak? Kata dia. Pernah sih, Ci. Ya udah. Mau semiskin apa sih lu? Kata dia. Nggak bisa makan. Nggak ada. Tuhan adil. Lu percaya Tuhan kagak? Kata dia. Percaya, Ci. Jadi kalau percaya Tuhan ngapain lu takut lapar? Asal lu mau kerja, lu punya temen, ya masih jalan, hidup lu masih hidup, masih bisa jalan, masih bisa dapat kerjaan lo. Minimal asal lu mau kerjaan apa-apa, asal lu nggak gengsian, kata dia. Saya diem loh waktu itu, mikir. Terus disambung sama Cimelin. Kirdi, kalau dalam hidup, kalau lu setengah-setengah, lu malah nggak jadi apa-apa. Suatu hari lu akan bangun tidur, umur lu udah 60 tahun, lu akan mikir bahwa kenapa dulu gua nggak nyoba ini ya? Kenapa gua dulu nggak nyoba itu ya? Gitu. Itu lebih nyesek daripada lo pernah nyoba dan lo nyesel. Kenapa ya dulu gua bisnis ini kan bangkrut, tapi lo udah nyoba, Kirdi. Tapi gimana lo belum pernah nyoba sama sekali? Lo nyesel. Jadi prinsipnya kalau lo mau jadi kayak gue, kata dia, simple. Bahkan lo bisa lebih dari gue, kata Cemeli. Prinsipnya adalah puter di kepala lo kata-kata. Gua mau jadi cacing atau jadi naga sekalian. Pilihannya itu. Kalau lo sukses, jadi naga lo. Lo jatuh segala macam, jadi cacing deh. Tapi selama cacingnya masih hidup, dia kan masih bisa terus bergerak, terus jadi naga lagi habis itu. Ya, Ci, nanti udah ketuaan gimana? Ya elah lo dikit, kata dia. Umur lo pikirin, emang lo pikir lo besok pasti masih hidup, kata dia. Lo ngaku Islam lo, kata dia, tapi lo sendiri lo bilang lo percaya Tuhan segala macam. Tapi lo yakin banget hidup lo bisa sampai berapa puluh tahun? Besok aja lo bisa nggak ada kok, kata dia. Sekarang saya tanya teman-teman, benar nggak sih kata-kata dia? Benar sekali. Sepakat. Betul. Jadi kalau misalnya logikanya, kalau misalnya lo mau fight sekalian, gitu ya, lo fight. Lo mikir, nah kalau di Islam kan ada kata-kata gini kalau nggak salah. Ini saya mengutip lah gitu ya dari para ustadz, kiai dan yang lebih pinter agama dari saya. Kata-katanya gini, carilah kehidupan seperti engkau hidup selamanya dan beribadahlah seperti halnya engkau akan mati besok, kan gitu ya. Nah, saat itu saya mikir nih, iya dia bener ya. Kenapa gue mesti tanggung-tanggung? Kenapa ragu? Kalau gue hitungan gue masuk, ya maju-maju aja. Nggak usah, ya mikir memang ada konsekuensinya. Kalau ini gagal, nanti gini loh. Kalau ini gagal, ini. Ya udah, hitung konsekuensinya. Maka di kelas saya, semenjak saat itu saya tercerahkan. Semenjak saat itu di kelas saya nggak ada, kalau misalnya teman-teman yang pernah di kelas saya pasti tahu.
nggak ada benar salah, nggak ada baik buruk, nggak ada positif negatif. Yang ada adalah konsekuensi. Mau ngambil konsekuensinya nggak? Mau nerima konsekuensinya nggak? Kalau nggak, jangan. Kalau mau, ambil, lakuin. Nah, kalau saya ditanya, misalnya kita lagi mau launching sebuah produk baru, dan ketika pertanyaan kita mau mass production, kita mau bikin manufacture gitu untuk 1.000 alat gitu, kita bikin alkes, macam alkes gitu, tapi untuk perusahaan-perusahaan sehubungan dengan COVID ini, gitu ya, hubungannya ada rekomendasi WHO-nya segala macam, kita udah urus lagi SNI segala macam. Kok kondisinya adalah, kalau nggak laku gimana? Ya udah, kalau nggak laku kenapa? Ya udah, investasi kita hilang. Tapi kalau laku gimana? Kita kan boom, ya belum ada, karena satu-satunya di Indonesia, pertama di Indonesia alat yang mau kita launching ini, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya masih berpikir nanti kalau nggak laku gimana? Berarti saya yang goblok nih. Ini ya, frankly speaking ya, bicara jujur ya. Kalau nggak laku berarti saya nggak cukup usaha untuk jualan. Berarti saya nggak cukup usaha untuk menjalankan apa yang saya ajarin. Narapatih itu buka beberapa training tentang digital marketing, buka training tentang bantu-bantu UKM untuk entrepreneurship. Kita bikin software buat teman-teman UKM, dan software ini harus saya katakan bahwa ini terinspirasi dari Buma loh ya. Buma yang membuat software, salah satu software saya, nanti saya jelasin, ada salah satu contoh gitu ya di sini. Itu karena terinspirasi dari program Change Agent-nya Buma. Ya, so saya berterima kasih pada Buma untuk hal ini. Ya, kalau tanpa proses tersebut, software yang ini nggak akan pernah keluar, nggak akan pernah bantu teman-teman UKM untuk bisa mereka jalanin bisnisnya jadi autopilot, untuk jalan sendiri bisnisnya, gitu. Nah, anyway, balik lagi. So sampai dari hari itu sampai sekarang, yang ada di kepala saya adalah dalam hidup ini, gue mau jadi cacing atau jadi naga sekalian, nggak ada tanggung-tanggung, nggak ada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau mau dikenal sekalian. Ya, jangan tanggung-tanggung. Termasuk juga saya punya kenalan keluarga yang mungkin saya nggak tahu di sini ya, keluarganya, kalau saya di zaman saya cukup dikenal. Keluarga saya manggilnya Om Yapto. Ya, Yapto itu adalah salah satu pendiri, founder lah ya. Ormas namanya Pemuda Pancasila. Ya. Beberapa teman pasti, oh iya, ini have respect lah ya, menghormati si Om Yapto ini. Saya kenal Abi, Yedi, anak-anaknya kenal ya. Dulu sempat beberapa main bareng segala macam, dulu udah agak lama gitu. Nah, suatu hari waktu ulang tahun si Om Yapto ini gitu ya, Om Yapto ini sekali lagi adalah ketua Ormas Pemuda Pancasila. Sekali lagi ya, ada yang bercitra negatif, ada yang bercitra positif, sekali lagi terserah gitu ya, itu masing-masing. Tetapi yang mau saya ceritakan adalah di dalam ketika diminta speech, diminta untuk pidato, si Om Yapto ini ngomong kayak gini. Kalau kalian mau jadi orang yang putih, orang baik maksudnya, putih sekalian. Kalau mau jadi orang yang hitam, hitam sekalian. Jangan nanggung-nanggung, hitam kagak, putih kagak. Itu kata-kata Om Yapto. Nah, kalau begitu saya dengar, saya sambungin sama kata-kata Cimelin. Kamu jadi cacing sekalian, jadi naga nyari sekalian. Di dalam hidup, kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau berhasil, mau istilahnya berbuat sesuatu, punya impact buat masyarakat, buat keluarga, buat diri sendiri, jangan nanggung-nanggung. Ya, leadership atau kepemimpinan diri adalah kemampuan kita memimpin diri kita untuk bisa menjadi cahaya, sumber cahaya. Ya, bukan cuma jadi tanpa tanda petik parasit. Bukan cuma hidup kita cuma komplain doang. Ya, yuk kita masuk yuk ya. Saya next slide ya. Ini tadi udah. Nah, sekarang pertanyaannya. Yuk teman-teman, kalau misalnya ini apa namanya, biar seru, tulis di chat deh. Kan ada chat kan, ya Mbak Agil ya. Tolong teman-teman kalau ada yang mau nanya aja, ketik di chat. Nanti kita bahas pertanyaannya, gitu maksudnya. Ya, di chat atau nanti tanya langsung juga boleh. Kalau misalnya tulis dulu pertanyaannya, atau misalnya mungkin teman-teman juga bisa istilahnya chatting, misalnya what do you feel? Apa yang kita rasakan? Apa yang Anda rasakan saat ini? Ayo coba. Ya, what do you feel? Saya stop dulu, saya lihat chattingnya dulu. Chatnya di mana ya Mbak Agil ya? Oh ini dia. Loh, nggak ada yang nulis. Oke. Grateful. Oke, dari Mas Nana Sutono. Grateful. Apalagi apa yang Anda rasakan saat ini, gitu ya. Terus terkait
COVID-19. Nah, kita lebih spesifik nih terkait COVID-19. What do you feel? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan saat ini? Ya, galau. Oke. Ini saya agak plus. Oh, dari Mbak Josika. Galau, cemas dengan ketidakpastian tapi tetap bersyukur. Oke, very good, very well. Yang lainnya, ayo. Ada nggak? Ada lagi nggak? Jenuh. Pasti. Kita tinggal di rumah terus. Ya, stay at home. Jadi sumbu pendek, Mas Dede. Luar biasa. Sumbu pendek. Buat yang nggak ngerti sumbu pendek istilahnya, kesulut sedikit aja, blub. Ya, sengcok lah, sengcok. Senggol bacok. Mas Kasimanto sedih, Mas Kasimanto bisa sedih juga. Waduh, kirain happy terus dia, ya menanam lemak, menanam. Oke, omset turun tapi harus menggaji karyawan, COVID full pressure kerjaan, positif, bebas untuk melangkah, kerja nambah banyak, program harus jalan, orderan sepi, tetap semangat bersyukur. Oke, corona merubah pola hidup, Mas Iwan. Baik, homesick. Oh, oke, ini kayaknya nggak tinggal di rumah ya berarti ya, di jauh ya. Kangen rumah ya berarti ya. Oke. Mbak Elsie ya, mengejar apa nih? Rindu yang jauh ini Mbak Friska sama Mbak Elsie sama-sama saling saut-sautan atau gimana? Mengejar rindu yang jauh. Oke, anyway, apapun yang kita rasakan saat ini sudah pasti berbeda dengan apa yang kita rasakan misalnya kita tarik mundur 6 bulan yang lalu. Ya kan ya? 6 bulan yang lalu. Nah, saya share lagi deh. Oke, apa yang kita rasakan saat ini yang jelas sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan 6 bulan yang lalu, di mana ketika itu, kalau kita bicara 6 bulan yang lalu, November gitu ya misalnya, kita belum tahu bahwa ini semua akan terjadi. Kita belum punya bayangan bahkan di dalam kehidupan kita akan ada sebuah pandemi global yang membuat kita semua harus diam di rumah. Tapi teman-teman tahu nggak sih, buat Anda yang suka sejarah mungkin ya, buat teman-teman suka sejarah, Anda tahu bahwa pandemi global itu pada tahun 1200 atau 1300 pernah ada namanya Black Death, ada namanya bubonic plague namanya, wabah kematian, wabah hitam di Eropa, yang dimana 60% sampai 80% orang Eropa itu habis mati, tumpas. Sampai ada satu desa yang kemudian jadi kayak desa mati, hilang. Baru ketemu setelah tahun 1900 sekian gitu, karena begitu orang itu jadi hutan ya, udah jadi hutan lagi. Begitu dicek ternyata ini dulunya desa nih, sebuah kota kecil bahkan gitu. Setelah diteliti ternyata saya nontonnya juga di National Geographic ya, gitu. Ternyata apa? Dulu bekas banyaknya orang mati di situ sehingga ditinggal akhirnya ini bubonic plague tadi, Black Death tadi, kematian hitam tadi. Dan itu sama persis kejadiannya. Itu disebabkan bakteri atau virus gitu. Tetapi orang kena sekarang 3 hari kemudian mati. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, bayangkan bahwa saat ini COVID-19 ini, coronavirus ini, jadi kayak hal yang kalau dibandingin Black Death ya, pandemi di tahun 1200-1300 itu, jadi kayak nggak ada apa-apanya loh. Ya, sadari nggak? Ya, cuman karena banyak dari kita memang nggak terbiasa melihat. Karena saya baca sejarah, ya alhamdulillah gitu, saya suka sejarah. Jadi kalau saya lagi suntuk, biasanya saya buka sejarah, entah buku sejarah, entah di googling tentang sejarah segala macam. Itu yang saya lakukan, atau diskusi sama teman yang ngerti sejarah, atau mau diajak ngobrol sejarah. Karena nggak semua orang mau diajak ngobrol sejarah. Karena saya paham bahwa di tahun 1200-1300 terjadi bubonic plague, terjadi wabah hitam. COVID-19 ini jadi kayak nggak ada apa-apanya. Saya nggak meremehkan ya, saya bukan, jangan disangka bahwa saya kemudian anggap enteng. Corona ini tidak, corona juga mematikan untuk dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi pasien-pasien yang ada komorbid atau penyakit penyerta, itu bahaya sekali. Ya, untuk yang usianya di atas 50-an tahun, itu bahaya. Ya. Nah, tetapi sebetulnya, apa yang kita rasakan saat ini, ya, beragam, galau, segala macam, itu adalah hak kita untuk ngerasain. Nah, pertanyaannya adalah, perasaan ini mau jadi apa? Mau akan jadi sesuatu yang cuman gitu-gitu aja? Atau sesuatu yang bisa jadi berbeda, mengubah hidup kita untuk selamanya? Nah, izinkan saya men-share gambar ini. Gitu ya. Gambar ini nggak ada artinya. Kalau Mas ini cowoknya siapa? Mas aktor ini film kah? Aktor segala macam. Bukan, nggak penting. Gitu loh. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kondisi kita, kita diharapkan punya, nanti pun setelah selesai COVID pun ya, teman-teman, kira-kira menurut Anda,
Kalau tebak-tebakan gila, yuk sebelum saya lanjutin tebak-tebakan gila, sableng aja nggak usah mikir gitu, anak Nisa. Menurut Anda sampai kapan kemungkinan kita akan kembali normal lagi hidupnya? Ayo, coba tulis di ini lagi, tulis di chatting lagi. Kapan? 29 Mei 2020, September, ada lagi? Ada lagi nggak? 2021, oke. Mas Yudi Pratama. 2022, Masya Allah. Desember, oke. Juni. Nah, setelah Lebaran, amin. Gitu ya. Akhir bulan, amin. Insya Allah, gitu ya. Never. Mas Yogi. Ini ngeri bener jawabannya. Never, ya. Nggak pernah gitu, nggak akan pernah normal lagi. Tapi ini menarik. Thank you Mas Yogi untuk jawabannya ya. Thank you. Nih, saya lanjutin lagi. Ya, kalau ditanya, kapankah kita akan kembali normal seperti 6 bulan yang lalu? Saya sepakat dengan jawabannya Mas Yogi. Never, nggak akan pernah. Ya, loh, kok gitu Mas Kirdi? Oh, ini tidak memotivasi sekali. Memang malam hari ini kan sharing masalah mengenai leadership, bukan masalah motivational. Pertanyaannya adalah, jadi apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita akan, setelah COVID ini selesai, kita akan menghadapi sebuah kondisi yang namanya the new normal, atau normal yang baru. Karena kita tidak akan pernah kembali seperti 6 bulan yang lalu. Itu aja. Ya, never. Saya sepakat dengan jawabannya Mas Yogi. Tidak akan pernah. Tapi kalau dibilang kapan virusnya akan mereda, segala macam, bisa diprediksi. Saat ini grafiknya mulai melandai. Jadi kemungkinan besar melandainya 1 bulan, tarik aja 1 bulan. Jadi kalau sekarang April, Mei 1 bulan, akhir Mei itu baru mulai akan turun. Dan kalau kita bicara bahwa baru awal Mei itu mulai landai, kan kita tarik mundur ya, Februari, Maret, April, 3 bulan. Ngitungnya gitu. Turunnya juga butuh waktunya kurang lebih paling cepat juga 3 bulan. Jadi Mei, ya, Juni, Juli, Agustus, dan di awal September, baru kemudian kondisinya berangsur-angsur mulai akan ada misalnya boleh PSBB diberhentikan secara sepenuhnya, misalnya gitu. Itu kita nggak bicara normal ya, kita nggak bicara normal. Karena sampai kapanpun kita perlu untuk menjaga gaya hidup, pola hidup yang contoh sebentar-sebentar cuci tangan, ya. Kemudian menjaga sebuah kebiasaan bahwa kita akan pakai masker di tempat-tempat umum. Karena virus itu pasti nggak akan hilang 100%. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang bisa kita bantu, kita lakukan bersama adalah untuk melandaikan grafiknya. Jadi nggak gini nih grafiknya. Tapi gini. Kenapa? Ada garis di sini, itu garis kemampuan untuk bertahan terhadap yang namanya istilahnya garis fasilitas kesehatan. Jadi kalau garisnya di sini, gitu, jangan sampai grafiknya itu ngelewatin ini. Grafiknya di bawah. Kalau grafiknya sampai ngelewatin, maka yang terjadi kayak di Italia. Para medis, teman-teman medis harus mulai berpikir mana yang masuk dapat ventilator, mana yang enggak, mana yang harus dikorbanin, mana yang ini. Oh ini umurnya udah tua, ya udahlah, kayaknya nggak akan selamat ya, nggak usah. Dan betapa sakit hatinya, betapa nangisnya kalau orang-orang terdekat kita yang kemudian nggak mendapatkan prioritas. Tapi kita ngelihat memang ada yang lebih muda dengan kondisi yang sama, yang ini kalau dikasih istilahnya kesehatan, dikasih alat, dikasih fasilitas, maka dia akan bisa hidup lebih lama lagi gitu ya. Pak nangis Pak kalau misalnya, Bu nangis Bu. Ya, teman-teman di sini, Anda kalau sampai harus berada di posisi seperti itu dokter aja sebetulnya di belakang tuh nangis loh mereka. Ya. Saya punya teman dokter yang saat ini sering konsultasi sama saya, ngobrol gitu macam itu, dia nangis tuh kalau curhat tuh. Terpaksa milih orang, terpaksa gini, yang dikasih rujukan yang ini segala macam. Tapi nggak ada sayangnya alat-alat yang ventilator yang dibutuhkan segala macam itu nggak cukup kita. Nah, itulah kenapa kemudian saya kadang-kadang sampai saat ini masih sebel sama orang-orang yang nggak, ya kalau misalnya cari makan saya ngerti, tapi kalau misalnya nggak ada apa, jalan-jalan keluar gitu segala macam, nongkrong-nongkrong itu benar-benar ignorant sekali. Ya, balik ke topik lagi, tapi bahwa kita akan kembali normal kayak 6 bulan sebelumnya tidak akan pernah. Yang ada adalah kondisi ini, yang ditampilkan di layar ini. New normal, normal yang baru. Kayak di Jepang, di mana-mana orang-orang pakai pakai masker, ya.
Kemana-mana orang bawa desinfektan buat yang semprot-semprot gitu. Gitu. Ya. Kemana-mana orang akan katakanlah lebih menjaga untuk nggak bersentuhan langsung, untuk menjaga social distancing, physical distancing seperti itu. Itu akan jadi kebiasaan. Nah, itu jadi new normal. Dan pilihannya adalah kalau kita tidak mau melakukan hal tersebut, maka kita berisiko kan masih memaparkan diri kita sendiri, dan mungkin kita kuat misalnya ya, tetapi orang-orang sekeliling kita, orang rumah kita kan belum tentu. Nah, teman-teman, buat yang merasa, wah Mas, parah dong Mas kalau kayak gini. Ada satu, saya nggak tahu ini malangnya atau untungnya ya, gitu ya. Nggak ada hubungan sama kota Malang, tapi maksudnya sialnya lah gitu, sialnya atau untungnya, bahwa ini terjadi the whole world, seluruh dunia. Seluruh dunia jadi satu. Sama persis. Jadi Anda nggak sendirian, kamu nggak sendirian, saya nggak sendirian. Nah, kita bikin checklist dulu ya sebentar ya. Nah, pertanyaan penting ya, setelah kita tahu fakta tadi, apakah coba kita satu-satu. Apakah kamu masih bernafas nggak? Masih? Oke, berarti makanya masih bisa ikut Zoom ya. Masih punya teman? Masih? Makanya diundang Zoom ini, gitu kan? Masih punya teman kantor, segala macam yang dipeduliin. Masih bisa jalan? Alhamdulillah masih. Makanya bisa jalan, duduk di meja, segala macam kayak gitu. Masih punya pekerjaan? Alhamdulillah, puji Tuhan, gitu ya. Masih punya kerjaan. Masih bisa merasakan makanan? Ya, berarti Anda sehat gitu, bukan ngerasain pahit atau nggak terasa sama sekali. Wah, itu harus ngecek itu ke puskesmas terdekat gitu, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman termasuk orang yang checklistnya 5-5-nya diconteng-conteng gini, sadari satu hal bahwa Anda masih beruntung. Kita masih beruntung, saya masih beruntung. Ya Mas, tapi kan penuh ketidakpastian, ya nggak apa-apa. Tidak pasti besok masih kerja apa enggak, iya nggak apa-apa juga. Tapi kan poinnya Anda hari ini masih kerja. Kan gitu ya. Oke, balik terus kita terusin nih. Nah, kehidupan akan menghilangkan apapun yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, kenapa dinosaurus punah? Karena kehidupan nggak butuh dinosaurus. Ya, sesederhana itu sebetulnya. Oh, Mas, dia bisa beradaptasi, dia bisa ini. Iya, betul. Ya, tidak bisa beradaptasi, teorinya Charles Darwin, evolusi. Itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat yang bisa survive, bertahan, tetapi yang paling bisa beradaptasi, itu benar. Tetapi pada poinnya, bumi ini akan menghilangkan apapun yang sudah tidak dibutuhkan. Dan kalau kita manusia hanya membawa kerugian, tidak kemudian semena-mena terhadap alam segala macam, yang terjadi adalah kita juga akan dihilangin kok sama alam semesta. Loh, banyak sekali penemuan-penemuan kota-kota besar di bawah permukaan laut dan mungkin ada di beberapa palung dalam Mariana, segala macam, yang diperkirakan di dalamnya itu dulu pernah ada peradaban. Kenapa hilang? Ya, karena bumi sudah tidak membutuhkan peradaban itu lagi. Makanya hilang. Karena kalau kita sambung ke zamannya, contoh gini, contoh apa? Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sudah tidak lagi dibutuhkan dalam hidup dan sudah saatnya kemudian bergulir. Ya, bergulir. Maka Majapahit dihilangkan dari kehidupan. Ya, tapi kan itu kemudian perang dulu, kemudian dihancurkan, apapun caranya, hilang. Ada penanggalan kalau nggak salah tahun 1500, 1400 saya lupa sekian gitu. Sirno ilang kertaning bumi. Kalau itu bahasa Sanskerta itu adalah sandiakala ya, waktu penamaan waktu kalau dalam bahasa Sanskerta. Artinya sirno ilang itu 00, sirna itu hilang ya, sirna itu musnah, hilang itu hilang, 00 melambangkan angka 0. Kertaning bumi itu satu, bumi itu kertaning bumi. Saya lupa 17 atau 15 atau 14 itu. Pokoknya tahun 14 sekian itu dinyatakan bahwa pada tahun itu Majapahit tumpas, hilang, musnah di telan bumi. Ya. Nah, kenapa? Karena kehidupan nggak butuh lagi Majapahit. Pertanyaannya adalah, ini nggak usah jauh-jauh ya. Saya Narapati deh, Narapati. Kalau misalnya Narapati tidak lagi signifikan impact-nya buat sekeliling, tidak signifikan artinya apa? Narapati tidak bisa memberikan nilai tambah buat klien-kliennya. Narapati tidak bisa, Skirdi tidak bisa memberikan sebuah hal yang memberikan impact baik buat teman-teman semua. Yang terjadi apa? Kehidupan akan menghilangkan saya pelan-pelan. Hilang itu bisa macam-macam. Hilang secara fisik, hilang secara nama, hilang secara pendapatan, hilang secara intelektual, hilang secara emosional, bisa macam-macam. Ya, termasuk kalau ini kita nggak enak-enakan ya. Sekali lagi,
saya setuju dulu ya bahwa kata-kata saya mungkin nggak akan enak. Ya, sepakat nggak nih? Ya, oke ya, gitu ya. Kata-kata saya malam hari ini nggak akan enak, tapi coba tolong yuk kita pikirin bareng bahwa sebetulnya mungkinkah ada sedikit benar gitu loh yang saya sampaikan. Kalau nggak benernya mungkin banyak juga. Saya gendeng kok gitu ya, dan ya kok dipercaya gitu ya. Agak sableng kayak gini. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kok agak mas sableng banget? Oh iya, ya. Pertanyaannya adalah kalau Narapati, kalau Kirdi Putra, seorang Kirdi Putra tidak lagi memberi nilai tambah, maka yang terjadi apa? Orang juga malas dengerin saya ngomong. Ya, kalau analisa-analisa saya tidak kemudian membawa nilai tambah untuk sebuah perusahaan klien, tidak menghasilkan sebuah produk baru, tidak menghasilkan sebuah cara baru, tidak mengikuti tren, mengikuti zaman yang terjadi, kebutuhan saat ini apa, maka yang lama-lama saya hilang kok. Ya. Nah, pertanyaan saya, how about you? Bagaimana dengan Anda? Sadar nggak? Ini this is inconvenient truth ya. Ini kenyataan yang tidak menyenangkan. Kalau kamu, saya, perusahaan tempat saya, Narapati ya, perusahaan saya, Buma, mau apa? Danone, Coca-Cola, Adidas. Kalau tidak lagi memberikan nilai tambah, tidak lagi memberikan hal yang dibutuhkan oleh kehidupan, maka hilang. Industri bisa hilang. Ya. Sekarang saya tanya, teman-teman, ada yang pernah tahu nggak ada perusahaan namanya odol? Ada yang tahu? Buat Anda yang tahu, berarti sekali lagi, balik lagi, Anda tua. Karena itu dulu ada pasta gigi zaman dulu. Ya, itu merek odol. Ya. Nah, kemana sekarang? Hilang. Sekarang, buat teman-teman yang pernah pakai, ada yang pernah motret pakai foto zaman dulu nggak ya, masih pakai film? Dulu ada industri, kalau kita bicara Fujifilm, Kodak, gitu ya, mereka memproduksi film yang kemudian setiap habis potret, digulung, krek, digulung, dibuka, terus diambil, terus diapain? Di after, kalau masih ingat. Sekarang saya tanya, industrinya kemana? Bubar, hilang. Itu perusahaan gede loh ya. Saya katakan, Fuji, Kodak, itu multi-billion dollar company loh. Ada yang pernah dengar Yahoo nggak? Perusahaan Yahoo. Ya, sekarang kemana? Hilang. Nih Mas Hendra diam aja nih sama Mas Hendy, ya, nggak berbunyi sama sekali. Ya. Sekarang apa yang terjadi? Kalau kita tidak berbuat sesuatu. Ada suara-suara. Saya pikir suaranya tenenet, gitu. Enggak ya, malam-malam. Oke, back to the topic. Kehidupan akan menghilangkan apapun yang tidak dibutuhkan lagi. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda masih dibutuhkan oleh perusahaan Anda? Dan apakah perusahaan Anda masih dibutuhkan oleh dunia? Harga minyak lagi terjun bebas loh, tahu? Ya, harga itu minyak. Batu bara gimana? Cina saat ini sedang mengembangkan sebuah industri, ini belum banyak yang tahu, tapi Amerika juga ketar-ketir kala ini, karena Amerika kan penghasil minyak juga ya. Cina saat ini mengembangkan sebuah teknologi baterai yang luar biasa, yang dari polimer apa, terus nikel kadmiumnya gimana gitu. Kenapa saya tahu? Saya pernah megang proposalnya, dan mereka lagi bahas untuk pabriknya dibangun di Indonesia salah satunya, karena kita penghasil nikel, ya mining. Saya lagi ngobrol sama beberapa bupati di wilayah Morowali, beberapa wilayah Sulawesi sana. Itu kita discuss tentang penambangan nikel terintegrasi karena smelternya mereka mau bangun. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi pada industri-industri yang masih misalnya menggunakan atau yang bergerak dalam bidang energi yang berhubungan dengan hidrokarbon, batu bara, minyak, seperti itu. Apakah industrinya akan bertahan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan? 20 tahun ke depan? Ya. Kalau kita tidak pernah memikirkan hal itu, maka tolong pandangi kata-kata baik-baik di depan saya. Kita terukur loh. Berapa lama lagi karir kita di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini, misalnya. Ya. Ini Mas Kiri kok jahat banget sih Mas, doain. Enggak usah saya doakan.
Kalau ini analisa, saya doakan Anda semua, saya sumpahin Anda semua sukses, kaya, bahagia, banyak rezeki kok. Ya, amin gitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah itu membuat kita jadi terlena? Kan enggak. No, please don't. Jangan gitu loh. Bahwa sumber daya karbon hanya punya waktu sekitar 10, maksimal 15 tahun lagi untuk bertahan. So, di dalam waktu tersebut, kita penting untuk mulai berpikir, apa yang perlu bisa kita lakukan. Dan saya yakin bahwa petinggi-petinggi ya, di atas sana itu sudah juga mulai berpikir apa yang bisa dilakukan, ya, supaya tetap bisa bertahan. Tapi ini kan sesuatu yang perlu kita waspadai ya. Yuk kita berikutnya dulu, ya. Nah, ada kata-kata bagus dari Franklin Delano Roosevelt, gitu ya. Dia presiden ke-32 Amerika. Ya, saat ini presiden Amerika udah kesekian puluh ya. Kita masih presiden Indonesia ke-7, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kita bicara smooth sea never made a skilled sailor, itu bahasa Indonesia gini kata-katanya. Laut yang tenang tidak pernah menciptakan pelaut yang handal. Teman-teman nangkep nggak kira-kira artinya? Laut yang tenang tidak pernah menciptakan pelaut yang handal. Artinya apa? Artinya kalau kita jadi pelaut dan kita mengarungi lautan yang tenang-tenang aja, yang biasa-biasa aja, yang asik-asik aja gitu, yang terjadi adalah kita nggak akan pernah jadi pelaut yang handal. Kita nggak terbiasa untuk menghadapi badai, kita nggak terbiasa menghadapi ombak yang setinggi gunung gitu. Kita nggak terbiasa menghadapi angin yang 200 km per jam. Kita nggak terbiasa untuk berada di tengah pusaran badai. Pusaran badai biasanya malah tenang ya, sebelum kemudian mengerikan lagi gitu. Kita nggak akan pernah terbiasa seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang saat ini, badai COVID ini, masa-masa sulit ini, saya cuma akan meminjam kata-katanya Franklin Roosevelt, ya, Presiden Amerika ke-32 ini, untuk ngomong bahwa, Anda mau lihat badai ini sebagai apa? Sebagai sebuah titik kehancuran atau poin kesempatan? Yang milih siapa? Kita, bukan orang lain. Ya, kita. Nah, saya pinjam juga, ini di Training Change Agent juga pernah ada sih, ya ini kata-kata ini. Seringkali kita nggak bisa memilih untuk apa yang terjadi pada diri kita, tapi kita bisa memilih respon yang mau kita berikan. Teman-teman, sekarang saya tanya, lagi jalan, mau ke kantor deh, lagi jalan, cek samping gitu, tiba-tiba samping kita lewat bajai gitu, atau bis, kalau di site mungkin dump truck lewat, muang gitu. Terus ada kubangan air, pior, basah kuyup gitu. Ya elah, gitu, udah rapi-rapi, cantik-cantik, wangi-wangi, terus basah lagi kena air. Terus kita mau apa? Ngomel-ngomel sama truk yang misalnya, kurang ajar lu, semua kata-kata kebun binatang keluar semuanya. Gitu. Terus kita ngeliat ke atas bilang, ya Allah, gini banget sih, gue ngelakuin apa sih sampai salah kayak gini? Nah, pertanyaannya gini, buat Anda yang Muslim, ya, buat Anda yang non-Muslim juga maksudnya sama ya. Bukannya ada kata-kata bahwa berbaik sangkalah pada Tuhanmu ya. Buat saya, nggak pernah ada hukuman. Yang ada sebetulnya adalah kita dikasih sebuah kejadian, kita mau lihat dari sisi pandang mana. Dari sisi pandang bencana boleh, dari sisi pandang kesempatan juga boleh. Kata-kata si siapa nih, Stephen Covey, ya, pengarang buku Seven Habits of Highly Effective People. Saran saya baca itu buku tuh. Buat Anda yang ingin berada di posisi manajerial, baca itu buku keren banget. Ya. Kita nggak bisa milih apa yang terjadi. Kita lagi jalan, terus tiba-tiba ada pesawat jatuh di depan kita, buang, gitu. Kita nggak bisa memilih, nggak ngelihat itu, gitu. Kita lari-lari mau ngejar Transjakarta, gitu, mau ngejar bis jemputan, gitu. Tapi sudah keburu jalan, kita kepleset, jatuh, gitu. Kita nggak milih untuk kepleset. Tapi kita bisa memilih respon apa yang mau kita kasih. Nah, di dalam kondisi badai ini, Anda mau milih respon apa? Mau melihat ini sebagai sebuah bencana? Boleh. Benar nggak, Mas Gidi? Benar. Mas, ini katanya azab dari Allah ya, Mas ya? Azab dari Tuhan ya, Mas ya? Bahwa kita dihukum karena banyak kemaksiatan, banyak segala macam. Bos, kurang banyak maksiat apa gitu ya, di misalnya Vietnam gitu, di Kamboja gitu, angkanya kecil-kecil juga kok. Ya. Emang waktu perang Vietnam dulu segala macam nggak banyak maksiat di sana, banyak, ya. Mau apa? Mau bilang apa? Jakarta ini jadi sumber
epidemik di Indonesia ini karena banyak perzinahan, maksiat segala macam. Saya ini sejujurnya ya, kalau ada pemuka agama, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, agama apapun ngomong kayak gitu, saya akan bilang, ini jenis orang yang kalau untuk kepentingan dia, mikirnya baik ceritanya. Oh, insya Allah begini, insya Allah gini. Tapi kalau misalnya bukan untuk kepentingan dia, mikirnya yang jelek-jelek aja gitu. Yuk, jangan jadi orang semacam itu. Yuk kita melihat dengan sisi bahwa kita bisa melihat sebuah kejadian itu bukan dari satu sisi doang, bahwa ini hukuman. Dia boleh melihat dari sisi hukuman. Tapi lihat juga dari sisi lain, ada sebuah peluang di situ. Gimana? Sebentar ya, saya kasih contoh. Nah, misalnya pulpen ya. Pulpen, tolong lihat teman-teman ya. Saya kasih poros di tengahnya. Supaya pulpen ini balance. Dan hidup ini balance ya, hidup ini imbang. Tuhan itu, Allah itu selalu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada siang, ada malam. Ya, ada baik, ada buruk. So, saya tanya, kalau ada sial di sini, ada apa di sebelah sini? Untung. Pertanyaan saya, kamu milih yang mana? Saya milih untung dong, Pak. Nggak ada yang mau sial. Kalau Anda mau milih untung, berarti yang perlu lakukan adalah berpikir ke arah situ. Basis pemikirannya bukan bermaksud bahwa ini sial, gitu loh, ya. Yang sedang terjadi ini chaos, kacau, nggak beraturan, ya. Tapi pertanyaannya adalah kita selalu bisa memilih respon yang mau kita kasih. So, dalam chaos ini Anda ngelihat apa, ya? Nah, izinkan saya mengambil karena tadi kan ceritanya dari salah satu mentor saya ya, Cimelin gitu ya. Karena dia orang Tionghoa, saya pinjam filosofi dari teman-teman Tionghoa juga. Filosofinya yin yang, ya, yin yang. Di dalam putih ada hitam dan di dalam hitam ada putih. Coba lihat baik-baik filosofi ini. Ya. Kalau kita bicara di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam, konteksnya adalah bahwa kalau dalam kondisi badai seperti sekarang ini, hanya sedikit orang loh yang bisa ngelihat putihnya ini. Nih. Bentar ya, saya gambar. Nih, di dalam kondisi seperti sekarang, nggak banyak yang bisa ngelihat ini. Yang mengerikan tau nggak apa? Orang-orang yang di dalam masa bahagia, masa hebat, masa tenang itu, dia selalu bisa menemukan hal-hal nggak enak dari kondisinya. Ngeri ya. Jadi kondisinya kalau misalnya kita bicara, kalau kita bicara tentang, saya agak sini deh, gelap soalnya, gitu ya. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya kondisi saat ini kondisi saat ini, saya hapus dulu. Oke. Kondisi kita saat ini adalah yang ini. Yang ini nih. Nah, yang hitam ini. Ya. Kondisi kita saat ini. Pertanyaan saya, sementara banyak orang berada di sini, nah ini orang nih. Ya, ada orang di sini. Ya anggap aja ini orang lah ya gitu, nggak usah protes lah cara-cara yang gambar gitu loh. Kan saya bukan pelukis. Nah, agak peyang dikit kepalanya nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kita bicara tadi bahwa Anda mau melihat ini sebagai sebuah sial atau untung, kalau misalnya Anda sudah bisa melihat ini dengan cara berbeda, maka bisa jadi Anda berada posisinya udah di sini. Tapi, teman-teman, ini harus dicari. Ini harus dicari. Nggak bisa seenaknya dan nunggu datang sendiri. Nggak ada ceritanya. Ya. Nah, sekarang kita berpikir seperti apa? Bahwa pesawat yang kita tumpangi, negara yang sedang kita tinggal sekarang ini, sebentar lagi karam, pesawat jatuh nih. Ya, ada gambar pesawat kebakar nih. Sebentar lagi terjun bebas, boom, tom, puff, hilang. Sirna hilang, kertaning bumi tadi, gitu ya. Atau Anda mau berpikir seperti ini, bahwa ini peluang nih, batu loncatan nih, untuk apa? Untuk kaya, untuk bisa sukses, untuk bisa dapat duit banyak, untuk bisa hidup lebih bahagia, ya. Minimal buat teman-teman yang stay di rumah, ini mohon maaf buat yang kangen rumah tadi ya, gitu ya, mohon maaf, gitu. Tapi ini misalnya untuk yang di rumah duluan, minimal Anda bisa lebih sering ketemu sama anak, buat yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, gitu ya. Buat yang masih tinggal bareng orang tua, ya minimal lebih sering ketemu orang tua. Ya, saya tahu rasanya minggu-minggu pertama itu kayak neraka sih.
Buat ibu-ibu juga yang tadinya, bapak-bapak yang tadinya nggak ketemu anaknya 24 jam dalam satu hari ketemu terus, ya. Yang menariknya adalah ini kita diminta untuk bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mau lihat dari sudut pandang mana? Saya nggak bicara tentang ngomong positif ya, stop tentang kata-kata positive thinking, ya. Karena kenapa? Buat saya semua thinking itu bisa positif, bisa negatif. Yang mengklasifikasikan siapa? Kita. Saya berpikiran positif. Kalau saya nutup pintu mobil, saya parkir di rumah, nggak saya kunci, aman. Positive thinking. Itu namanya goblok. Kenapa? Karena ya, saya tinggal pintu terkunci. Ya. Orang maling mobil enak bener, tinggal ambil, jebret, tinggal. Kan gitu ya. Itu saya yang bodoh loh. Saya loh yang bodoh. Gitu. So, batasan positive thinking dan negative thinking itu jadi akhirnya nggak jelas. Nah, jangan negative thinking gitu. Enggak, saya ngunci mobil, saya pasangin alarm karena saya waspada. Loh, kalau untuk kepentingan saya terus jadi waspada. Kalau orang lain berpikir nanti hilang, negative thinking gitu. Kan nggak asik juga ya. Jadi kita perlu sama nih. Yaitu apa? Semua itu thinking. Mau positif negatif tergantung kita bawa kemananya akhirnya. Ya, akhirnya cuman asal istilahnya tadi mau jadi cacing atau jadi naga sekalian. Pak, kalau saya suka jadi cacing gimana? Enggak apa-apa, jadilah cacing yang hebat, cacing yang benar gitu. Ya. Nah, contoh ya. Misalnya, saya melihat ada ini software yang saya katakan jadi teman-teman silahkan masuk ke maximus.id. Ini software namanya Mastery. Software Mastery itu dulu dipakai karena idenya muncul karena Mbak Agil dulu tuh kerepotan tuh summarize data daripada change agent. Wow, dikumpulin berupa file Excel. Wow, laporannya tiap minggu. Siapa yang begini, siapa yang segala macam. Saya mikir, saya lihat kok nggak enak ya. Kayaknya ajaib kayak gini ya. Terus saya putuskan untuk saya putuskan bikin flow, diagram segala macam, disempurnakan. Akhirnya tahun 2019 lalu launching. 2018 setelah bulan November, tahun 2019 mulai ini marketing segala macam gitu. Sekarang alhamdulillah udah beberapa UKM, masih belum banyak karena ngasih pembenaran, ada yang bug, ada yang nggak juga, ada yang mungkin ada yang mau memasar segala macam. Tapi begitu kita mau launching, yang terjadi apa? COVID. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Maximus ID ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa istilahnya si pemilik perusahaan atau untuk atasan, manajer untuk melihat performance dari timnya, karyawannya, walaupun tanpa harus ditongkrongin, tanpa harus kelihatan. Jadi remote working from home. Itu kepakai Maximus. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke Maximus ID aja, lihat di situ. Ya, ada kontaknya, ada segalanya kalau butuh tanya lebih lanjut. Ya. Ini yang justru kemudian kita manfaatkan COVID ini untuk mendorong, karena sekarang beberapa perusahaan akhirnya sedang dalam proses, dalam kondisi kayak gini. Kita malah dapat beberapa PO ya untuk Maximus, dan Maximus itu murah soalnya, nggak mahal. Memang kita khususkan buat UKM, buat teman-teman yang punya catering, teman-teman yang punya anak buah cuma 2, 3 orang, 10 orang, di bawah 50 orang gitu. Ini cost-nya jadi sangat murah sekali. Ya, itu Maximus ID. Konsepnya adalah dari bagaimana untuk menghandle pekerjaan istilahnya memonitor pekerjaan tim kita, tapi berbasiskan evidence, bukti. Jadi ada bukti-buktinya. Ya. Kemudian satu lagi yang kita lakukan apa? Yang kita launching siokaya.com. Ini gratis, ya kecuali nanti Anda mau full report hasilnya, gitu. Siokaya ini apa? Intinya gini. Saya dan Mas Mardigu membuat sebuah 8 kombinasi bahwa orang itu kalau mau sukses, mau kaya, mau berhasil dalam hidupnya, perlu mengikuti dorongan alamiahnya mereka ketika mencari duit. Jadi manusia itu punya dorongan alamiah. Ketika mereka mencari penghidupan, mencari kesuksesan, mencari kekayaan, itu ada dorongannya, arahnya kemana? Apakah arahnya ke kiri atas, kanan atas, kanan, kiri, segala macam, ada dorongannya. Dan kalau kita mengejar tidak di bagian dorong, misalnya arahnya alamiahnya, misalnya kita adalah wizard itu atas, ya. Tapi kita mengejar jadi posisi arbiter itu kanan bawah, gitu. Maka yang terjadi bisa sukses, Mas, bisa, tapi capek, waktunya lama, prosesnya susah. Itu siokaya.com. Ini basisnya pendekatan apa? Psikologi, bisnis psikologi. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek di sini nggak apa-apa, bisa dan ngelihat IG kita untuk ngelihat ini saya termasuk ini kira-kira gimana segala macam ya. It's free man, itu gratis. Nah,
Ini kita launching justru di saat COVID ini sedang terjadi. Kenapa? Karena ini tidak akan pasti terjadi seumur hidup. Kalau buat teman-teman yang punya nomor saya, WA saya, Anda akan tahu bahwa status saya itu judulnya Anica. Ada, saya lupa di handphone saya satunya atau yang utama saya lupa. Pokoknya ada Anica. Anica itu artinya dalam bahasa Sanskerta adalah this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Kondisi gini, badai paling besar sekalipun akan berhenti pada waktunya. Jadi judul film kan, badai pasti berlalu. Ya kalau di Jakarta kita menyebutnya bajai pasti berlalu. Ya soalnya kan ribut banget, nanti juga lewat gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara badai, malam paling gelap sekalipun. Malam ini nih, misalnya malam ini gelap banget, nggak ada bintang, nggak ada bulan, segala macam. Tinggal nunggu pagi, cahaya matahari terang lagi kok. Teman-teman, sadar nggak? Kondisi kayak sekarang ini nggak seumur hidup. Iya, bahwa kita akan kembali ke kondisi bukan normal yang lama, tapi normal yang baru, iya. Pertanyaannya adalah, kita mau bersikap seperti apa dalam kondisi seperti itu? Kita mau setengah-setengah. Kalau Anda mau sukses, mau benar kaya, mau benar sukses, mau benar berhasil dalam hidup Anda, jangan kasih ruang untuk jadi orang mediocre di tengah. Di sini sekalian. Mas, tapi kan miskin nggak enak, Mas. Mas, tapi kan lapar nggak enak. Yang bilang enak sopo. Ya. Yang bilang enak sopo. Makanya nggak pasrah kan. Ngejar itu adalah Anda kerahkan semua pikiran, hati, dan tenaga yang Anda bisa untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Mas, tapi kalau nanti gagal gimana? Apa sih sekarang saya tanya deh? Apa sih yang nggak bisa gagal di atas muka bumi? Kasih tahu saya deh. Hamil bisa gagal nggak? Bisa. Pernikahan bisa gagal nggak? Bisa. Sekolah bisa gagal nggak? Bisa. Kerja bisa gagal nggak? Bisa. Kasih saya. Ayo, ada yang berani nggak? Kasih saya sesuatu yang nggak mungkin bisa gagal. Ya, semoga yang kita kerjain loh ya, bukan Tuhan. Tuhan yang nggak mungkin gagal. Gitu. Ayo, sekarang yuk kita ini yuk. Kita diskusi dulu yuk. Mbak Agil, tolong dimoderatori. Apa yang nggak bisa gagal, Mbak? Ayo. Ini ada yang ngirim pertanyaan ke saya. Emang pernah ke site? Ya, pernah aja, enak aja loh. Udah akhir sih sama site. Oke, teman-teman Bumaners, kira-kira ada yang mau ngasih opini nggak nih? Kira-kira apa yang nggak bisa gagal? Kecantikan aku dari dulu nggak pernah gagal sih, Pak Kirdi. Ini ada kata-kata bagus nih, dari Galaxy A20. Galaxy, nama handphonenya nggak diganti ini gitu. Terkait jadi cacing atau naga, kita pingin jadi naga tentunya. Masa jadi cacing gitu. Setuju. Rata-rata kalau normal kan mau jadi naga gitu ya. Tapi kalau di perusahaan kan Anda melalui mekanisme. Betul. Ya. Bagaimana cara cepat jadi naga? Sekarang saya tanya sederhana gini. Di luar sana ya, teman-teman ya. Sederhana bahwa banyak sekali orang yang misalnya kerja tim gitu. Ketika harus ngerjain kerjaan temannya temannya itu masih sibuk, masih kerjain segala macam, sementara kita udah karena Anda pinter, Anda hebat, Anda canggih lah pokoknya ya, IQ-nya 220 gitu kayak voltase listrik gitu. Terus kemampuan Anda, kebetulan pendidikan Anda bagus, pokoknya perfect. Anda ngerjain lebih cepat kerjaan yang sama teman. Terus teman belum kelar. Berapa banyak yang Anda tahu di luar sana yang bersedia kemudian datang terus bilang, bro, kenapa bro? Belum kelar. Segini kan gampang bro, ini gue bantuin ya, gue ajarin ya bro. Ini cara gue. Berapa banyak orang yang bersedia melakukan hal lebih, doing the homework, doing the extra mile, melakukan hal yang lebih daripada job desk yang diberikan kepada dia? Berapa banyak? Nggak banyak. Nggak. Berapa banyak orang yang kemudian bersedia untuk meluangkan waktu, ini jam 5 udah selesai nih ya, jam 5 udah selesai, kemudian dia meluangkan waktu karena masih ada kerjaan yang belum kelar, tapi belum kelar bisa lanjutin besok, tetapi dia mikir, kira-kira apa ya cara ngerjain bisa lebih baik ya, apa sistem yang bisa gue benerin ya. Terus teman bilang, bro ngapain lo pikirin, nggak dibayar buat itu juga, kan yang penting ada SOP, jalanin aja dengan bener gitu. Berapa banyak orang yang kemudian ngomong kayak gitu, dan berapa banyak kemudian orang yang kemudian ngasih pikirannya lebih daripada yang mereka bisa. Berapa banyak? Nggak banyak. Tapi tahu nggak? Sayangnya teman-teman ya, kehidupan itu bukan cuma di tempat Anda bekerja saat ini. Ya, saya masih ingat, dulu saya pernah ikut salah satu perusahaan MLM.
ya MLM, ya network marketing lah ya, marketing gitu. Saya punya Crossline. Crossline itu adalah, ya salah satunya saya belajar ngomong, belajar percaya diri, lewat beberapa perusahaan MLM. Ada MW, ada CNI, ada dulu pernah ada namanya Gold Quest, ada segala macam kayak gitu. Ya, itu kehidupan saya, itu masa lalu saya, dan saya bangga untuk mengucapkannya bahwa saya pernah berada seperti di posisi itu. Gitu. Saya dan Mas Mardigu pernah bikin sebuah perusahaan network marketing juga, ya, dan gagal, nggak apa-apa. Itu perjalanan saya, bangkrut, ya, ditipu pernah, ya, habis-habisan harus bayar utang bank pernah, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya tidak pernah mengalami masa itu, saya nggak tahu cara berpikir sampai saat ini, ya. Nah, balik lagi, waktu saya mengerjakan di salah satu network marketing tersebut, saya punya partner, saya punya teman yang sering muncul di kantor perusahaan tersebut, namanya Mas Kikin, ya, namanya Mas Kikin. Orangnya ada dan masih ada sampai saat ini, masih berteman dekat. Tapi orangnya bagus, keren, jempolan, jago banget kalau presentasi, jualan segala keren. Yang sayang adalah bahwa dia tidak satu garis sama saya. Dia beda. Jadi kalau saya garisnya waktu itu di sini, dia garis di sini. Jadi berseberangan, pesaing. Namanya crossline. Ya. Kalau logikanya adalah, kalau crossline nggak akan bantuin. Yang akan saling bantuin adalah upline yang di atas atau yang di bawah. Benar nggak? Coba sekarang yang pernah ikutan MLM. Kasih tahu saya. Benar nggak? Yang saling bantu itu upline dan downline. Ayo ngaku. Ada yang pernah ikut MLM nggak? Ayo. Coba tulis di chatting. Saya tadi ngaku loh, saya pernah ikut gitu. Bukan hal yang jelek kan? Ya. Buat yang pernah ikut network marketing atau asuransi misalnya, gitu. Nggak apa-apa kalau nggak pernah ikut gitu. Ya. Sekali lagi istilahnya banyak pengalaman hidup saya juga didapat karena saya ikut kok dulu ya. Nah, yang saling bantu itu dari atas karena berkepentingan di bawahnya, kalau maju kan ini juga dapat naik ke atas gitu, ya kan ya. Nah, kalau crossline yang berhadapan gini, kalau saya bantuin dia malah dia bisa ngambil pasar saya kan, gitu. Yang sebetulnya target saya bisa malah diambil sama dia atau sebaliknya gitu. Crossline, namanya cross, silang. Tapi yang kita lakukan apa? Mas Kikin bantu saya bantu Kikin, gitu. And you know what? Perusahaan MLM-nya saat ini sudah turun, sudah kayaknya udah lama-lama akhirnya punah, nggak survive. Sekali lagi kehidupan akan menghilangkan sesuatu yang udah nggak berguna lagi buat mereka. Tetapi hubungan persahabatan saya sama Mas Kikin itu masih berlangsung sampai saat ini. Sekarang Kikin itu punya perusahaan penyedia nurse, perawat. Yang rumah sakit besar di Jakarta itu yang suplai perawatnya dia, gitu ya. Dan suatu hari ketika ibu saya sakit, perawat yang dikasih ke saya dapat dengan cepat segala macam itu dari Kikin, gitu. Saya bingung dapat perawat dari mana ya, sekali langsung telepon kontak Kikin. Kin, Mas ini kalau, oh iya siap Mas Kiri, nggak usah bayar biaya administrasi, nggak usah ini, udah ini saya kasih, gitu. Itu kenapa? Karena kehidupan nggak cuma di MLM itu. Karena kita saling bantu. Mas Kiri bisa nggak presentasi, Mas? Sharing dibuat tim saya. Oh, siap. Boleh, ayo. Saya bantuin. Saya sharing. Nggak ada keuntungan buat saya. Kalau ada yang masuk pun di grup tersebut, nggak masuk ke saya. Jadi kita, Mas Kiri, boleh nggak pinjam videonya tentang ini segala macam? Mas Kiri pakai. Oh, siap. Silakan Mas Kiri. Pakai aja. Gitu. Nggak bayar, nggak segala macam. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita menganggap bahwa teman yang sedang kesusahannya, nggak kita, kan not my job desk, bukan pekerjaan saya. Apakah kita nggak berpikir bahwa sebetulnya dalam kehidupan, dia teman loh. Yang suatu hari mungkin dia pindah ke tempat lain, dan kita lagi kesusahan di perusahaan sekarang, waduh perusahaan lagi mengalami gonjang-ganjing segala macam, dan mungkin dia akan nolong kita, jadi dewa penolong kita. Mas Kirdi, kan ini di perusahaan Mas Kirdi lagi ngaco ya, mau pindah ke tempat aku nggak? Ya Mas, kan dulu Mas Kiri pernah bantuin saya. Kira-kira kayak gitu. Dan sekarang, you know something? Bahwa jadi kakaknya Kikin itu punya istri. Istrinya kakaknya Kikin itu jadi salah satu partner pemegang saham di salah satu perusahaan saya. Dia yang bawain investor gede masuk, dia yang bikin buka jaringan. Kalau saya nggak pernah baik, nggak pernah kenal dekat, nggak pernah bantuin tanpa pamrih ya, si orang ini, Kikin nih, gitu, saya nggak akan pernah sampai di posisi sekarang.
Tapi pernahkah kita berpikir nggak setengah-setengah? Pernahkah kita ngasih sesuatu buat teman kantor kita, buat atasan kita, buat bawahan kita, nggak berpikir bahwa semuanya itu cuma untuk hari ini gitu loh. Ya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan datang di masa depan buat kita. Itu luar biasanya kehidupan. Anda percaya aja gitu loh, bahwa kalau Anda lakukan yang terbaik, Tuhan, Gusti Allah ora sare, boten sare. Tuhan itu tidak tidur. Ya. Tuhan tuh nggak tidur. Kalau Anda percaya Tuhan, I challenge you, guys. Saya menantang Anda semua. Kalau buat Anda yang percaya Tuhan, dan benar-benar percaya, Anda, gini kalau takut dan segala macam, takut boleh, sekali lagi takut boleh. Tapi pertanyaannya mau ngapain? Mau ngegas? Atau justru mau, ya udahlah ini sial lah, udahlah semua orang juga ngalamin gitu. Oh, no. Sadar nggak sih? Kan istilahnya gini. Kalau kita nggak menemukan, pulpen saya tadi mana ya, kok hilang? Oh, ini dia. Kalau saya tidak mencari balance-nya ini, yang terjadi apa? Yang terjadi orang lain ya kan nyari itu gitu loh. Jadi jangan pernah setengah-setengah, teman-teman. Ya, sobat sukses. Enakan apa? Sobat CEO kaya, jualan. Sobat sukses, gitu ya. Sobat sukses kayaknya asik ya. Sobat sukses atau sobat keren. Gitu. Ini saatnya kondisi badai kayak sekarang ini bukan saatnya untuk setengah-setengah. Setengah-setengah mati loh, beneran. Setengah-setengah yang terjadi adalah kita nggak jadi apa-apa. Kita akan terus hidup dengan ketakutan. Nanti kalau saya di layoff gimana ya? Nanti kalau bunga bangkrut gimana ya? Nanti kalau ini wah saya akan punya cicilan rumah, punya cicilan TV, punya cicilan mobil segala macam gimana ya gitu. Kalau Anda mau terus ketakutan kayak gitu, nggak apa-apa. Itu hak, itu konsekuensi Tapi kalau pertanyaannya adalah Anda mau apa? Mau do something, lakukan sesuatu. Ayo lakukan sesuatu, gitu loh. Tapi juga jangan setengah-setengah, ya. Ini saya terusin dulu lagi tadi. Ini CEO kaya. Nah, apa yang kita butuhkan saat ini? Apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa ngejar sesuatu itu full, ya. Kita butuh compelling reason. Bulletproof compelling reason itu artinya adalah sebuah dorongan, sebuah alasan kenapa Anda nggak boleh jatuh miskin. Kenapa Anda harus fight. Ya, kenapa Anda perlu berikan yang terbaik yang Anda bisa. Dan setiap kali Anda mau menyerah, ingat-ingat lagi compelling reason ini. Ingat-ingat lagi bahwa Anda punya sebuah energi pendorong. Contohnya kalau buat saya siapa? Buat saya adalah, kalau buat saya ya, janji saya pada almarhum istri saya bahwa saya akan bawa anak-anak saya untuk sukses. Saya akan anterin mereka untuk bisa sekolah setinggi yang mereka mau, mereka sanggup. Setiap kali saya capek, setiap kali saya sedih, setiap kali saya nangis gitu, oh, gila berat banget sih, capek banget. Saya, by the way, karyawan saya di perusahaan-perusahaan saya hari ini, saya kirim email, terus kemudian saya katakan bahwa kita terpaksa memending, saya nggak motong gaji, saya memending gaji 50%, karena kalau misalnya ini saya hitung sampai akhir tahun kemungkinannya, dan belum ketemu sebuah income sampingan, income lain selain yang saat ini ada, maka kita perlu puasa dulu sebentar. Tapi ini juga hasil diskusi dengan seluruh tim, ya tentu saja Narapati, kemudian KP Industries, kemudian Maximus segala macam, itu jumlah karyawannya juga belum sebanyak Buma, saya tahu gitu. Tetapi yang saya lakukan adalah saya berpikir gimana caranya biar mereka bisa tetap gajian ya. Dan di kepala saya adalah gimana biar ini perusahaan-perusahaan yang saya lakukan saya nggak pailit, nggak bangkrut, masih bisa bayar kewajiban dan sebagainya. Karena tadi dorongan saya adalah ingatan saya, bayangan saya, janji saya pada istri saya untuk anak-anak saya. Ya, itu adalah my bulletproof compelling reason. Itu adalah sebuah dorongan, sebuah alasan yang selalu saya pegang dalam kondisi apapun. Ya. Ketika saya misalnya beberapa waktu yang lalu saya lagi lihat-lihat di pameran mobil waktu itu, ya,
di daerah Citos gitu. Saya ngelihat, wah ini ada mobil yang lambangnya garis 3 gini bentuknya, cing gitu ya. Kayaknya keren nih, kayaknya bisa nih gitu. Terus kemudian saya bilang, buat apa? Terus saya ngukur, oh garasi saya juga nggak masuk kok. Bisa gue beli mobilnya tapi nggak bisa masukin garasi, kan geblek juga ya. Gitu. Terus saya pikir, mobil saya yang sekarang juga masih ada, masih oke kok. Ngapain saya buat gaya gitu, buat tampil keren. Buat apa? Janji saya adalah bahwa saya bisa sekolahin anak saya, mereka kemanapun mereka ingin sekolah. Itu janji saya. Yang harus saya lakukan adalah rezeki yang saya dapat, saya pastikan mereka aman di situ dulu. Kan gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa sanggup kita punya sebuah alasan yang cukup kuat untuk kita fight, untuk kita jadi naga. Karena kalau Anda nggak punya alasan yang cukup kuat, Mas saya cuma kepingin punya mobil apa, Mercy atau BMW gitu. Oke, alasannya kenapa? Nggak tahu Mas, kepingin doang gitu. Nggak akan kuat. Nggak akan jadi apa-apa. Saya jamin nggak akan jadi apa-apa. Mas, saya pingin banget naikin haji kedua orang tua saya. Mas. Kenapa? Karena dulu saya tahu, waktu saya masih kecil, saya tahu, baru saya sadar sekarang bahwa bapak saya itu kerjanya cuma jadi apa gitu ya. Terus tapi dulu saya nggak ngerti Mas, ternyata untuk bisa nguliahin saya kuliah segala macam itu bapak saya dulu sampai kerja siang malam, ambil 2 shift, ambil segala macam. Sekarang saya sudah settle, saya sudah bisa menjadi tulang punggung keluarga. Saya ingin membalas jasa-jasa mereka. Sampai kapanpun saya belum merasa tenang sebelum saya menaik hajikan kedua orang tua saya. Itu compelling reason. Itu bulletproof compelling reason. Bulletproof itu artinya tahan peluru. Artinya apa? Benar-benar alasan yang gitu, mau diserang dari kanan, ditembakin baik peluru kanan, depan, kiri, atas, bawah itu tetap utuh gitu loh. Nggak hancur. Mau dibilang, bro, udah nggak mungkin lo kayak gitu, nggak mungkin lo sukses, nggak mungkin lo jadi naga, nggak mungkin jadi cacing aja, segala macam. Nggak akan kena. No, I can do it. Saya bisa. Itu yang kita sebut sebagai bulletproof compelling reason. Ya, nah, balik ke pertanyaan. Lo mau jadi naga atau mau jadi cacing? Bos, lo yang milih. Ente yang milih. Antum yang milih. Ya, Anda yang milih. Bukan siapa-siapa. Kita yang milih. Ya. Oke, sekarang Mbak Agil, mungkin ada pertanyaan dulu yang diskusi segala macam yang mau ditanya, diskusiin. Oke, silakan Bu Manars yang lainnya, mungkin ada yang mau bertanya. Dari tadi di chatnya baru 1 pertanyaan ya, yang juga sudah terjawab oleh Pak Kirdi ya. Baik, silakan langsung. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung tes di sini ya. Malam-malam dites. Silakan. Siapa mungkin yang mewakili kaum kolonial dulu kali ya? Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ini kalau nggak ada yang tanya, ini saya yang jadi takut nih. Ini saking nggak jelas, itu saking jelas ya. Iya. Hai. Hai. Oke, belum ada yang mau tanya nih Pak Kirdi nih. Ya, karena materinya sederhana sebetulnya. Ya, kita mau jadi cacing atau jadi naga gitu loh. Kalau kita mau jadi naga, are you willing to pay for the price gitu? Apakah Anda mau bayar harganya untuk jadi naga? Jadi naga itu artinya adalah Anda perlu selalu bertanya, yang saya lakukan ini memberikan impact nggak buat saya dan buat sekeliling saya? Ya. Oke, sekarang kita balik pertanyaan ini, jangan minta bertanya, tapi kita minta opininya kali ya. Ini pertama, kalau kemarin mungkin lagi hits teman-teman milenial semua mulai speak up gitu ya. Sekarang kita tanya teman-teman yang paling milenial lah di sini, kalau dilihat dari wajahnya itu Pak Nanang. Pak Nanang masih standby sama kita, Pak Nanang. Kira-kira apakah Pak Nanang saat ini, Pak milih pasti jadi naga ya Pak ya. Tapi bagaimana opini Bapak? Apakah Bapak akan menjadi naga yang lebih besar lagi atau seperti apa Pak Nanang? Naga bonar kali, nggak buruan. Halo Pak Nanang, apa kabar Pak? Seneng ya ketemu ya. Kita mau ngopi nggak jadi-jadi ya? Iya, ngopi nggak jadi-jadi ya.
Saya bawa flash disk nih Pak, mau ngopi sekarang Pak. Ya. Apa ya? Cerita apa, Di? Bapak mau pilih jadi cacing atau jadi naga? Kalau memang sekarang sudah jadi naga, mau jadi naga sebesar apa lagi, Pak? Nggak, saya pengen melihara cacing-cacing supaya bisa jadi naga. Nah, Wah. Ini konteks ini kita sebut sebagai yang namanya kingmaker. Ini lebih ngeri ini. Ya, karena kalau kita bicara yang disampaikan, ini kata-kata Pak Nanang ini kesannya simpel dan lucu ya, padahal ini ngeri loh filosofinya ini. Saya mau ngumpulin cacing-cacing yang kemudian dijadiin naga gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ada orang-orang yang tanda petik leadership-nya adalah berpikir bahwa gini. Sebelum saya sampai ke kata-kata filosofinya Pak Nanang ini, banyak sekali orang di luar sana, banyak sekali atasan, pimpinan di luar sana yang nggak pingin anak buah orang lain, apalagi anak buahnya lebih pintar daripada dia. Banyak yang kayak gitu. Ya nggak, Mbak Agil? Pernah ngeliat nggak orang kayak gitu? Ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi seperti itu, maka orang ini sebetulnya belum punya jiwa kepemimpinan. Karena orang yang punya jiwa kepemimpinan, dalam hal ini sekali lagi, ini benar-benar terinspirasi dari kata-katanya Pak Nanang barusan, gitu. Bahwa pemimpin sejati, pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan, itu nggak peduli bahwa anak buahnya lebih pintar daripada dia. Bahkan sebetulnya, nilai dia sebagai seorang pemimpin, itu dinilai bahwa anak buahnya ini, timnya, karyawannya, anggotanya, itu bisa lebih daripada dia. Loh, sekarang logikanya gini ya, kalau di sebuah perusahaan, anak buah kita pinter, kalau saya sebagai pemimpin misalnya gitu ya, anak buah saya pinter, maka kerjaan saya enak kok. Ya. Kerjaan saya enak. Kalau anak buah saya lebih pinter itu kerjaan saya enak. Tenang gitu maksudnya. Ya, mereka pinter. Saya punya anak buah di kantor yang kemudian karena dia orang yang kemudian membantu saya mewujudkan impian produk yang mau saya launching minggu ini gitu. Mas Al, Mbak Agil kenal Mas Al ya? Halo, Mbak Agil. Kenal, pernah ketemu. Penggantinya Mas Endang. Ya. Sekarang sudah jadi supervisor produksi untuk KP Industries. Gitu. Dia yang membuat sistem. Jadi kita akan produksi sebuah alat gitu untuk sanitasi, untuk tangan, contactless sama kaki untuk bersihin sepatu segala macam kayak gitu. Nggak pakai kontak, benar-benar pakai sensor segala macam, pakai mikroprosesor segala macam. Yang bikin dari nol Mas Al. Yang bikin dari nol Mas Al. Ya. Jadi ini yang saya katakan. Akhirnya gimana caranya menjadikan orang-orang di tim kita ini lebih maju. Saya yakin nih ya, kalau jadi timnya Pak Nanang nih ya ini kingmaker nih. Kingmaker itu adalah naga yang berusaha menjadikan cacing-cacing di bawahnya jadi naga-naga berikutnya. Itu ngeri itu. Orang-orang seperti ini yang sebetulnya luar biasa. Buma beruntung dapat Pak Nanang gitu ya. Ya siapapun yang dapat orang-orang kayak model Pak Nanang seperti ini yang bisa menjadikan timnya jadi lebih hebat, lebih baik segala macam itu buat saya itu luar biasa. Itu jiwa kepemimpinan. Itu ya pertanyaannya cacingnya mau nggak dimentorin? Gitu ya Pak Nanang ya. Kan ada kadang-kadang ada cacing-cacing yang ngeyel juga dikasih tahu gitu ya, dablek gitu. Ya. Cacing milenial maksudnya ya. Ya, menariknya gitu. Bener, saya yakin Pak Nanang ini cukup banyak pengalaman bahwa pingin jadiin cacingnya ini jadi naga, tapi cacingnya sendiri ngerasa bahwa yang dikatakan, yang disampaikan, yang ditegurkan gitu, itu malah bikin repot, bikin susah, bikin menyebalkan gitu, malah disebelin itu atasannya gitu. Padahal enggak, padahal seorang naga yang mau menjadikan cacing naga lain gitu, itu pasti nggak enak awalnya. Sekali lagi, tidak ada sebuah proses menuju keberhasilan yang enak. Ada kata-kata bagus, kata-katanya gini. Tidak ada kenyamanan dalam zona kemajuan. Dan tidak ada kemajuan dalam zona kenyamanan. Jadi kalau teman-teman di sini, semua yang hadir pada malam hari ini, misalnya Anda pingin sukses, maka siap-siap dikasih sama Sang Maha Pencipta, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bagaimanapun Anda menyebut ya, Sang Maha Pencipta ini, itu
Anda pasti dikasih jalannya, prosesnya. Tapi prosesnya Anda mau bayar nggak harganya? Dan pasti nggak enak. Cacing jadi naga itu kan nggak usah jauh-jauh, misalnya badannya kecil gitu ya, terus kemudian tiap hari gitu latihan, gitu latihan mau apa fitness, mau kemudian main yang kayak gini segala macam, itu nggak enak loh, capek abis itu kalau mau bakal bangun pagi itu remek rasanya badan segala macam. Tapi kan itu adalah harga yang harus dibayar kalau Anda buat para cowok-cowok di sini yang badannya bikin peting pecotot kayak Adirai gitu, ya nggak akan mungkin gampang, nggak akan mungkin enak. Nggak semudah itu Ferguson, istilahnya kan gitu ya. Jadi maksud saya adalah ada harga yang harus dibayar, dan apakah Anda mau membayar harganya naga? Nggak enak, dan kadang-kadang prosesnya tahunan. Tetapi di ujung sana, Anda akan dapat apa yang Anda mau. Mas, kalau dapatnya cacing gimana? Ya sudah, coba lagi gitu. Kalau selalu takut melangkah karena takut jadi cacing, itu nggak akan pernah dapat naga gitu loh. Ada dalam bahasa Jawa kata-kata gini, if you never throw the dice, you will never get the six. Itu bahasa Jawa kuno tuh. Ya. Artinya apa? Kalau Anda nggak pernah ngelempar dadu, maka Anda nggak akan pernah dapat angka 6. Mas, tapi kan kalau dilempar bisa dapat angka 1. Ya, tapi kalau Anda nggak ngelempar sama sekali, nggak mungkin dapat angka 6, bos. Kan gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau jadi orang biasa-biasa aja, atau jadi orang yang memang tadi jadi besar, mau terkenal kah? Mas, saya nggak mau terkenal. Jadi ya Anda maunya apa? Naik gaji orang tua, naganya itu. Anda mau apa? Saya mau nyekolin anak saya ke luar negeri karena saya nggak pernah berkesempatan sekolah ke luar negeri. Itu naga Anda. Mau apa lagi? Mas, saya pingin dalam hidup saya pingin punya warung kopi, saya pingin punya kayak Starbucks segala macam kayak gitu. Lakukan itu naganya Anda. Apalagi, Mas, saya pingin ngerasain bahwa saya di sebuah perusahaan tempat saya bekerja, saya pingin jadi posisi GM, gitu ya. Wah, tanya sama Pak Nanang kalau itu yang canggih Pak Nanang bisa ngajarin. Ya. Mas, saya pingin suatu hari jadi pembicara publik, Mas. Ya, itu naga Anda, jadiin, kejar. Jadi kejar. Akan selalu ada ketakutan jadi cacing. Ada kata-kata bagus juga. Saya akan mengutip banyak quotes nih, banyak kata-kata. Musuh dari kehidupan yang luar biasa adalah kehidupan yang baik. The enemy of a great life is a good life. Artinya apa? Banyak orang pingin hidupnya luar biasa, begitu dia enak sedikit, dia takut kehilangan yang enak ini. Karena kalau ngejar lagi, dia bisa jatuh, turun ke bawah gitu. Makanya nggak banyak orang sampai yang di sini. Ya, di sini. Sampainya di sini. Karena takut dilepas nih. Takut. Nah, sekarang mumpung lagi badai, orang lain semuanya lagi tiarap gitu, bangun. Bangun. Tapi nggak asal bangun gitu, kalau di atas lagi diberondong itu kayak perang dunia kedua orang pada tiarap, Anda bangun kayak dueng enggak konyol kena tembak gitu. Ya. Poinnya apa? Hitung dulu dan hasil hitungan kita akan ketemu tuh. Bisa gagal, bisa sukses, akan selalu seperti itu kok. Ya. Ya udah jalanin hitungannya. Ya. Mas Bima ya, biar nggak jadi naga yang cacingan gimana Pak? Minum Kobandrim. Ya, bahasannya mengenai pilihan. Bagaimana peran lingkungan sekitar mempengaruhi seseorang menjadi naga? Karena pilihan menjadi naga konsekuensinya tentu kayak minum jamu brotowali. Mas Anggoro. Oke, analogi yang keren Mas. Gini. Saya kira-kira beberapa bulan yang lalu itu saya presentasi di salah satu perusahaan multinasional gitu, di kantornya di daerah Pasar Minggu. Ya, waktu itu saya masih ingat banjir Jakarta di mana-mana. Jadi itu bulan-bulan Januari lah, Januari menuju Februari. Banjir di mana-mana. Yang terjadi adalah saya telat datang. Tapi selama di jalan saya bete banget. Saya waktu itu naik taksi karena saya nggak mau bawa mobil. Saya takut kejebak kalau misalnya banjir pakai mobil sendiri gitu segala macam. Wah, repot kita, gitu kan. Mendingan naik sesuatu yang gampang, ditinggal. Ya nggak gampang sopir taksinya, kasihan. Nah, yang terjadi adalah saya waktu itu nonton lagi ILC, Indonesia Lawyers Club, gitu ya. Tentang pembahasannya Sunda Empire. Ada yang tahu Sunda? Di sini ada petinggi Sunda Empire? Ya. Nah, tentang Sunda Empire. Sementara jadi bulan-bulanan banyak orang, ada kata-kata dari Sujiwo Tejo, ya Presiden di Jancuer ya itu, si Presiden Jancu satu itu, bilang,
Dia mengatakan bahwa saya berusaha berbeda dengan orang lain. Saya berusaha untuk nggak tertawa. Jangan-jangan ini adalah kerinduan orang tentang monarki dan segala panjang kali lebar kali tinggi lah penjelasan panjang lebar. Menariknya gini. Dia bilang orang-orang kaya yang saat ini ada di Nusantara ini sebagian besar memang sudah kaya dari sananya, ya, memang sudah kaya dari sananya. Dia berani taruhan istilahnya. Mau sebut nama siapa yang kaya raya, mau konglomerat segala macam, pasti bapaknya dulu juga udah kaya, sehingga dia punya modal untuk itu. Dan ada kata-kata bagus bahwa kalau kita, istilahnya, ini saya simpulkan ya, kalau kita mau sekaya itu, maka mungkin nggak bisa di generasi kita. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, nggak pernah fight, nggak pernah mau jadi naga, maka generasi bawah kita, anak kita, cucu kita, nggak akan pernah sampai di kehidupan itu. Jadi di kepala saya adalah, saya pingin cucu saya, anak saya, cicit saya, bisa mencapai di taraf kehidupan tersebut. Maka yang saya lakukan adalah, saya harus yang bayar harganya duluan. Saya yang harus kemudian banting tulang untuk sampai ke situ. Bukan cuma dari sisi materi, tapi karakter yang dibentuk sehingga materi ini bertahan dan membesar. Karena biasanya, generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang membesarkan, generasi ketiga yang menghancurkan, kan gitu ya? Pernah dengar nggak? Ya, banyak pengusaha-pengusaha gitu, yang bangun kakeknya, yang memperbesar bapaknya, yang ngancurin anaknya karena utang bank, judi, narkoba, segala macam kayak gitu. Ya. Gitu kira-kira. Itu sekilas dari saya, ya, sekilas dari saya. Jadi kalau misalnya gimana lingkungan sekitar mempengaruhi, Anda yang tentukan apakah mau membiarkan lingkungan mempengaruhi. Mempengaruhi iya, pasti ada pengaruhnya. Memperlambat atau misalnya mempercepat, iya. Tapi bahwa itu menjadi faktor yang kemudian membuat kita nggak bisa jadi naga, atau pasti jadi cacing, enggak. Yang menentukan adalah kita sendiri. Bagaimana kalau terhalang orang tua yang konservatif? Menjadi naga yang genderless, kan gender equality. Ini nggak akan gampang, sekali lagi, buat ini Mbak Nana ya, Mbak Nana. Mas Nana atau Mbak Nana nih? Ya nggak akan gampang. Kalau misalnya dibilang gampang, semua orang pasti akan sampai. Dan kondisi masalah gender memang di Indonesia ini menjadi masalah yang luar biasa. Tapi bukan berarti nggak bisa loh. Ada buktinya banyak juga dan nggak sedikit. Jadi poinnya adalah apakah kita punya willingness untuk kemudian fight, punya willingness untuk kemudian mau mencapainya dengan segala risiko, segala hal yang harus kita tanda petik bayar gitu loh. Saya kembalikan sama Mbak ini dulu, kayaknya saya udah memakan waktu cukup panjang ini. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Mbak Agil? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Kirdi ya. Udah nggak berasa waktunya. Kalau di WIB sih santai-santai aja masih teman-teman mungkin yang di Kalimantan. Waktunya istirahat. Pak Kirdi ini saran aja teman-teman minta kartunya. Jadi dipertimbangkan di partunya. Pak ya. Normal. Wah, ini sebetulnya ada pertanyaan Pak Nanang bagus nih. Normalnya akan kayak apa? Gitu. Oh, oke. Ini akan menjadi pertanyaan penutup. Pak Kirdi, silahkan untuk dijawab. Bayangan Mas Kirdi nanti new normal kira-kira kayak apa yang terkait dengan cara kerja. Silahkan Pak Kirdi. Bahwa contohnya misalnya, bekerja remote, bekerja work from home, itu menjadi sebuah kebiasaan baru yang memang banyak akan diterapkan di banyak perusahaan. Karena bisa mempersingkat jarak, waktu, biaya, itu seperti itu. Dan akan banyak istilahnya orang-orang yang di-hire secara freelance. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu tidak lagi bekerja secara istilahnya apa ya, harus jadi karyawan. Tidak. Itu tidak membebani lagi biaya perusahaan. Dia bisa dapat income lebih banyak karena bisa menghandle beberapa proyek dari beberapa perusahaan sekaligus. Sekaligus perusahaan juga jadi tidak terbebani oleh biaya overhead karyawan yang terlalu besar. Ya, contohnya itu new normal. Akan banyak kerjaan-kerjaan yang dilempar ke freelancer, part-time job, ya, akan banyak seperti itu. Kemudian karyawan akan banyak misalnya dalam waktu 1 minggu, berapa hari, segala macam, bisa bekerja jauh dari rumah, dan akan banyak software-software aplikasi yang akan mensupport itu, yang akan teruji dari sisi keamanannya, dari sisi istilahnya jaminan koneksinya, itu akan makin banyak.
hal seperti itu. Itu new normal. Dan kemudian kepemimpinan, kalau kita bicara kepemimpinan, the new normal leadership, ya istilahnya, adalah yang terkait dengan bagaimana seorang pemimpin bisa kemudian memanage timnya, bukan langsung secara direct seperti ini, tetapi sudah lebih memanfaatkan gadget. Jadi kalau dulu, kalau kita bicara tentang komunikasi, menurut Albert Mehrabi yang 55% bahasa tubuh, 38% suara, 7% kata-kata, itu tidak lagi menjadi terlalu relevan karena anak-anak milenial, tim kita yang milenial, sudah lebih banyak terpapar untuk menggunakan ini gadget. Dan banyak dari mereka, ini hasil riset Narawati bahwa ternyata ketemu muka buat teman-teman anak-anak milenial ke bawah, itu menjadi sesuatu yang bahkan menjadi burden, menjadi obstacle malahan, menjadi penghalang. Karena mereka ketika text-based communication, yang mereka lakukan adalah mereka aman. Mereka ketika menjawab sebuah statement, itu mereka sempat mikir dulu, mau ngomong apa ya, gitu ya. Karena kenapa? Masalah EQ, kalau ketemu langsung mereka lebih nggak susah nahan emosi. Tapi pakai tulisan, mereka masih bisa mikir. Itu juga jadi hal yang perlu dipertimbangkan. Itu new normal. Dan kalau kita sebagai pimpinan nggak punya kemampuan untuk beradaptasi ke arah situ untuk tim-tim kita yang milenial sini, maka yang terjadi adalah kita akan terjadi tarik-menarik dan jumlah mereka lebih besar. Dan suatu hari kita akan obsolete. Suatu hari kita yang digantikan posisi mereka. Jadi kondisi new normal ini adalah kondisi yang suka atau tidak akan terjadi, dan kita perlu untuk mengupgrade diri kita, beradaptasi, dan membuat diri kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Karena nanti aplikasi-aplikasi dan software dan sistem mendukungnya pasti akan bermunculan dalam waktu dekat, bahkan tidak akan sampai akhir 2020 ini. Ya, kira-kira kayak gitu secara garis besar. Nanti kalau saya kalau mau diskusi lebih lanjut, kayaknya ngopi-ngopi virtual jarak jauh juga nggak apa-apa kayak Pak Nanang ya. Gitu. Saya masih ada kok kopi luwak kalau mau saya kasih ininya tampilan gambarnya. Gitu. Siap. Pak Agil, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaan terakhir yang luar biasa, yang cukup menutup dengan jawaban yang mungkin ngasih gambaran ke kita gitu ya, terkait dengan kondisi ke depan seperti apa, dan kita harus mempersiapkan dirinya juga seperti apa ya. Apakah kita ingin terus menjadi cacing atau kita akan bertumbuh gitu ya untuk menjadi naga. Kita kasih tepukan luar biasa untuk Pak Kirdi dan teman-teman yang sudah stay di sini sampai jam segini. Terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan berguna ya. Oke, sebelumnya mungkin kita ada quiz sebenarnya ya. Kalau untuk quiz masih sanggup ya. Oke, kuisnya gampang aja. Silahkan ketik Jajaplix paling cepat ya. Pertanyaannya adalah quotes ya yang ada di materi presentasinya Pak Kirdi tadi. Salah satu aja quotes yang ada di situ. Silahkan, siapa yang akan mengetik Jajaplix duluan? Ini akan memperebutkan saldo GoPay nilai Rp100.000. Kofi ada, kemudian dari Pak Kirdi sendiri juga ada tadi quotes-nya ya. Pasti teman-teman ingat dong. Atau udah nggak ingat? Atau sempat ada yang moto tadi? Oke, nih Mas Anggoro silakan yang pertama kali ngetik Jajaplix, silakan ditampilkan wajahnya. Dan silakan dijawab quotes apa yang paling mengena di malam ini. Silakan Mas Anggoro. Halo, selamat malam Pak Kirdi, Mbak Agilia, dan rekan-rekan semua ya. Halo. Malam Mas. Ya. Yang mengena ya untuk quotes-nya dari Pak Kirdi tadi, satu hal bahwa tidak ada kemajuan di dalam kenyamanan, dan sebaliknya tidak ada kenyamanan di dalam proses kemajuan. Itu. Oke, gimana Pak Kirdi? Bisa diterima? Ya. Keren. Oke, luar biasa sekali Mas Anggoro, terima kasih. Alhamdulillah 100.000. Ya. Tumben ya malam ini nggak pakai pom. Itu uang denger 20% loh itu. Ya. Oh iya, siap. Oke. Baik, teman-teman Bu Maner semuanya, terima kasih atas kehadirannya di Jajaplix hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada di Jajaplix. Thank you juga Pak Kirdi sudah gabung di sini, sudah sharing sama teman-teman. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, semoga semuanya sehat yang ada di sini. Kalau begitu saya Agilia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Jajaplix selanjutnya. Jaga jarak, kita tetap klik. Klik. Bye.
Bye. Nah, terima kasih. Ketemu lagi. Terima kasih. Kasih. Bye. Store muka dulu, kasih Manto. Mana Pak Kasimanto? Nggak muncul. Nanti Mas, Jabrian aja kita ya. Mokelo mana Mokelo? Mati Belande. Foto bareng dulu kali ya. Store muka dulu, kasih Manto sama Anggoro itu. Pakai muka dulu semuanya biar difoto. Pakai muka biar difoto. Ya, silakan. Mana mukanya, wajah-wajahnya? Ini orang-orang yang kehilangan muka kayak. Kita akan foto bareng ya. Semuanya sudah siap nih belum? Galaksi belum dinyalain kameranya. Bu Uri, Bu Yosika, Pak Surya, Pak Saleh, Mas Bisma, Mbak Claudi. Kamera potong bareng. Terus yang masih stay di sini Ari Tonang, silahkan dinyalakan kameranya. Mas Fatur Rahman, halo. Mas Anggoro nih kayaknya makin segar. Halo Mbak Akil. Halo semuanya. Halo Pres. Waduh, Tampilan ada- baru Pak Yudi. Ada Cak Herman juga bersama istri. Halo. Halo Mbak Agil. Hai semuanya. Pak Surya, waduh Pak Surya apa kabar? Belum tidur nih Pak Surya nih. Bu Uri Halo, silakan. Bos. Pak Hendra, kameranya dinyalakan. Mbak Anissa Utari. Nah, Halo, Gil. halo Mas Ridwan Gobel dari Adaro ya Mas Ridwan ini ya kalau nggak salah ya. Pak Kasimanto nih akhirnya muncul Ya. juga dia. Weh, muncul Mas Boleh. Girdi. Baik Jabrian Semuanya ini kita masih ada nanti. yang belum ada kameranya, ada Mbak Aja Pak Erni, Gabriel. Oppo A5 2020. Silakan dinyalakan kameranya. Pak Oke. Haji.